Apa mah iki? Ini kenapa? Jumbo jumbo jet live. Alhamdulillah Bu Rini sudah hadir. Mohon maaf hari ini anak-anak untuk BPI masih kita laksanakan gabungan ya untuk 3 kelas. Belum jadi per kelas. Anak-anak apakah dengar suara Bu Seti? Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Anak-anak mohon maaf karena masih terkendala teknis ya. Untuk BPI hari ini kita laksanakan masih gabungan untuk 3 kelas. Mohon maaf untuk Bu Indarti tidak bisa membersamai anak-anak hari ini karena masih sakit ya. Kita doakan semoga Bu Indarti sembuh. Anak-anak pertama-tama mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengikuti agenda BPI bersama-sama dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti hari ini, kita doakan semoga teman-teman kita tetap sehat dan nanti bisa menyimak rekamannya. Anak-anak, mari kita mulai agenda BPI hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan kita mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu dan berilah aku pahaman. Amin. Alhamdulillah, anak-anak. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Alhamdulillah, banyak yang sudah ya anak-anak. Pasti anak-anak sudah banyak yang mandi. Selain mandi, yang harus kita biasakan setiap pagi apa? Makan. Iya, makan atau sarapan. Setelah sarapan? Salat duha. Ya, salat duha. Salat duha. Anak-anak bisa yakin ya, anak-anak pasti sudah mandi, sarapan. Ya. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Rini. Untuk materi hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Rini yaitu tentang membiasakan kalimat thayyibah. Kepada Bu Rini kami persilahkan. Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih Bu Seti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana anak-anak kelas 2A, kelas 2B, kelas 2C kabarnya hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga semua keluarga yang di rumah juga sehat ya. Ya. Hari ini materi BPI yang akan Bu Rini sampaikan tentang pembiasaan beristighfar. Sebelum Bu Rini masuk ke materi, ada yang tahu apa sih itu istighfar? Bunyinya istighfar seperti apa? Sudah ada yang pernah mendengar belum ya? Astagfirullah. Kalau misalkan kalimat istighfar biasanya dipakai sama anak-anak. Kalau anak-anak mengucapkan saat apa? Ada yang bisa menerangkan? Salat. Semua ya, hebat ya. Oke, Bu Rini masuk ke materi ya. Kenapa sih kita harus beristighfar? Kenapa kita harus membiasakan beristighfar? Jadi, sebagai seorang muslim atau muslimah, kita
wajib membaca istighfar. Istighfar itu apa ya? Berarti memohon ampunan kepada Allah. Ya, karena Allah itu menyukai muslim yang beristighfar. Ya, jadi kalian kalau terbiasa beristighfar, kalian akan disukai sama Allah. Siapa di sini yang mau disukai sama Allah, dicintai sama Allah? Aku. Ya, kalau misalkan kita udah disukai sama Allah dan dicintai Allah, kalau misalkan kita minta sesuatu yang baik-baik, insya Allah dikabulkan sama Allah ya. Jadi anak-anak biasakan untuk beristighfar. Jika kalian berbuat salah atau minta ampun sama Allah, kita beristighfar ya. Tadi bunyinya gimana? Artinya apa? Itu Terus utama kita dapatkan dengan beristighfar. Yang pertama ya, dengan kita beristighfar, kesalahan akan diampuni oleh Allah. Ya, tadi ya. Ibu ini apa? Salah ya, Aku nggak pernah pencet. Aku cuma cuma pencet. Punya ayahnya. apa? Kalian buru-buru nanti nggak sengaja. Maaf ya Ibu, atau maaf. Bu, suaranya nggak jelas ya Bu? Iya. Mungkin terkendala sinyal, Bu Rini. Kita tunggu saja ya anak-anak, sabar. Iya. Mungkin iya, mungkin Bu Rini terkendala sinyal. Karena ini kita kan biasanya dari sekolah ini di rumah masing-masing, jadi sinyalnya Masing-masing ya Bu? iya, ini lagi WFH semuanya. Oke. Jadi sinyalnya ya tergantung tempat tinggalnya seperti itu. Iya, iya. Iya. Udahlah, saya penting hadir ya, Bu. Akan hadir ya. Nggih. Tapi nek kamu enggak kan ini di mute. Anak-anak kita tunggu Bu Rini ya. Oh, alhamdulillah itu Bu Rini sudah masuk. Sebentar. Kenapa tidak terdengar ya suaranya? Oh iya. Udah terdengar suara Bu Rini? Sudah. Kenapa Iya, tadi ini? Ternyata mikrofon Bu Rini tadi di mute ya. Oh, tidak sempat di mute. Alhamdulillah berarti sinyalnya bagus ya, Bu Rini. Lanjut ya nak ya, nggak apa-apa. Kendala teknis nggak apa-apa ya, maaf ya. Yuk yang kedua tadi ya. Dengan kita beristighfar, kita mendapat keutamaan menghapus kegundahan dan kesedihan. Ya, jadi anak-anak kalau misalkan sedang bersedih atau bingung, kalian juga Suaranya kok kurang jelas ya, Bu Rini? beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok aku sedih, kenapa ya? Gitu, mainan aku rusak. Dengar suara Bu Rini? Kedengeran. Terdengar. Dengar ya? Dengar. Sedikit putus.
Ya, ulangi ya. Yang kedua tadi menghapus kegundahan dan kesedihan. Jika anak-anak lagi sedang bisa mengucapkan kalimat istighfar ya. Misalkan barang kalian atau pensil atau buku ada yang hilang, kalian juga istighfar. Ya, jadi dengan kita beristighfar kita akan lega. Oh, nanti siapa tahu diganti lagi sama Allah gitu ya. Bisa nanti dibelikan sama ibu atau dibelikan sama ayah. Suara Bu Rini terdengar nggak? Dengar. Yang ketiga adalah keutamaan kita beristighfar, Allah akan memudahkan hajat kita. Apa sih itu hajat? Hajat itu adalah keinginan ya. Misalkan anak-anak keinginannya pengen beli sepatu baru. Nah, kalau anak-anak rajin beristighfar setiap hari ya, beristighfar itu nggak mesti harus sholat ya. Kalian dalam keadaan diam atau lagi duduk atau lagi main beristighfar, itu juga nggak apa-apa, malah mendapat pahala ya. Jadi kalau kalian rajin mengucapkan istighfar, kalian akan dimudahkan hajatnya, keinginannya. Misalkan kalian ingin sepatu yang baru, kalian berdoa, ya Allah saya pengen sepatu baru, soalnya sepatu saya sudah jelek. Nah nanti kalau kalian rajin-rajin beristighfar, insya Allah akan dikabulkan sama Allah ya, karena kalian adalah termasuk anak-anak yang rajin beristighfar ya. Terus tadi ya, pensil ya. Terus kapan aja sih waktu kita untuk melakukan istighfar? Ya, tadi ya, yang pertama beristighfar di mana saja dan kapan saja. Ya, tadi di awal sudah Bu Rini kasih tahu ya. Kalian kalau misalnya lagi main sambil beristighfar, bagus. Sambil nonton TV beristighfar, bagus. Atau lagi duduk-duduk sama keluarga beristighfar, itu juga bagus ya, karena mendapat pahala. Tapi beristighfarnya jangan di kamar mandi ya. Anak-anak nggak boleh beristighfar di kamar mandi ya. Nggak boleh kalimat di kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi baru kita mengucapkan doa. Kalau masuk ya pas pintunya kalian baca doa ya. Nanti keluar kamar mandi, keluar dari kamar mandi baca doa gitu ya, nak ya. Terus iya, terus yang kedua sholat ya. Tadi ya, jadi kalau selesai sholat anak-anak beristighfar ya, mengucapkan kalimat thayyibah lainnya. Beristighfar nanti ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ya. Tapi karena kita lagi membahas istighfar, ya, kita istighfar dulu, nanti setelah itu baru kalimat thayyibah ya. Itu ya tadi ya. Pertama tadi keutamaannya sudah Bu Rini jelaskan. Yang kedua terus waktu melakukan istighfar ya. Di sini siapa anak-anak yang kalau misalkan berbuat kesalahan langsung beristighfar? Ada yang ingat enggak? Gak ingat. Bu Rini terdengar? Dengar. Oh, enggak ingat. Ya, jadi kalau jadi kalau misalkan berbuat salah atau anak-anak misalkan lagi sedih, kalimat yang diucapkan tadi kalimat apa? Iya. Istighfar itu langsungnya gimana? Astagfirullah al-azim. Seperti itu ya. Yang kita ucapkan ya. Jangan ya ampun gitu. Astaga, nggak gitu ya. Karena sebagai muslim ya, dalam Islam sudah diajarkan kalau kita dalam keadaan apa, ada kalimat atau ucapan apa yang bagus disebutkan gitu ya. Dalam Islam sudah diatur semua. Kalau kita lagi berbuat salah, ingin bertaubat, kita ucapnya kalimat istighfar. Salah atau lupa mengucapnya kalimat istighfar. Itu ya, bukan aduh atau astaga, bukan begitu ya. Jangan keluar kata-kata itu ya, tapi ucapan astagfirullah al-azim. Gitu ya, kalau misalkan anak lupa atau lagi sedih atau salah,
kita mengucapkan istighfar. Gitu ya, Nana ya, paham ya? Paham. Ya, di sini Bu Rini mau cerita ya. Bu Rini mau cerita, anak-anak didengarkan ya. Di sini Bu Rini bercerita ada kisah istighfar seorang pembuat roti. Ya, kalian ada yang tahu nggak Imam Ahmad itu siapa? Jam ya, bye-bye. Oh iya, belum tahu ya. Imam Ahmad itu adalah imam besar ya, yang bahas tentang fikih ya. Nanti kalian juga tahu, nanti kalau misalnya udah kelas besar kalian akan tahu imam-imam besar. Ada Imam Ahmad, Imam Hambali, ada Imam Syafi'i ya. Ini kisah seorang pembuat roti ini menceritakan dengan Imam Ahmad ya. Dalam sebuah perjalanan, Imam Ahmad menginap di rumah sang pembuat roti. Ya, jadi dulu buat roti itu nggak di pabrik ya. Zaman dulu belum ada pabrik ya. Jadi hanya di rumah-rumah saja. Ya, Imam Ahmad mengamati sang pembuat roti. Ternyata pembuat roti itu senantiasa menghafalkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu ya, sambil ngadonin kue, ya, sambil ngadonin roti, menaruh tepung, menaruh telur, sampai mulai ya, itu pembuat rotinya beristighfar. Kameranya dimatiin nggak? Oke. Kan bertanya ya, penasaran hasil dari perbuatanmu ini. Jadi maksudnya keuntungan apa yang kamu dapat jika kamu beristighfar? Terus buat roti itu menjawab, semua saya pasti dikabulkan Allah. Nah, tadi ya di awal sudah disebutkan pertamanya apa? Kalau kita rajin beristighfar, semua hajat kita akan dikabulkan sama Allah. Terus kecuali satu yang belum Allah berikan, dia melanjutkan. Jadi tadi saya tentang pembuat roti, ya, saya pasti Allah. Paling yang Allah beri, tapi pembuat roti. Terus Imam Ahmad bertanya, hajat apa yang belum kalau dikabulkan Allah? Ya, itu pembuat roti lalu berucap, saya meminta Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertakbir dengan berkata, Allah mendatangkan saya dari jauh ternyata karena istighfarmu. Nah, jadi pembuat roti itu nggak tahu ya, ternyata yang menginap di rumahnya itu adalah Imam Ahmad ya, imam terbesar di zaman dulu ya, waktu di zaman dulu ya, tahun ya, ulama Imam Ahmad ini adalah di bidang fikih ya, nanti anak-anak sudah di kelas besar akan belajar ya. Jadi dia imam besar pada saat itu ya. Nah, beristighfar ternyata Allah mengabulkan hajatnya, bisa bertemu dengan Imam Ahmad, subhanallah ya. Jadi kalau kalian ingin sesuatu ya, kalian sering-sering aja beristighfar ya, sambil apa yang kalian jangan lupa istighfarnya juga harus dirajinin ya, setiap hari beristighfar. Insya Allah tadi akan dikabulkan sama Allah. Tapi membuat roti ya, lalu membuat roti itu kaget ya, ternyata ini Imam Ahmad, Masya Allah gitu ya. Lalu pembuat roti itu memuji Allah. Dia pun langsung memeluk Imam Ahmad tadi ya, karena dia sudah bertemu dengan idolanya ya, yaitu adalah seorang imam besar pada saat itu ya. Jadi kalau orang-orang dulu ingin bersekolah mendapatkan Imam Ahmad, nah gitu ya. Kalau sekarang kalian ingin mendapat ilmu, kalian datang ke sekolah bertemu dengan ibu guru. Seperti itu ya anak ya. Jadi bisa kita ambil. Jadi dengan kita senantiasa beristighfar, ya segala hajat kita akan dikabulkan sama Allah. Ikhlas ya, itu ya. Oke, yang saya sampaikan, kurang lebihnya Bu Rini mohon maaf. Bila ada penyampaian yang salah atau ucapan Bu Rini yang salah, Bu Rini mohon maaf. Yang salah datang dari Bu Rini sendiri yang Terima kasih Bu Rini berikan ke Bu Seti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan untuk Bu Rini yang tadi sudah menyampaikan salah satu kalimat thayyibah, yaitu namanya apa tadi? Kalimat thayyibah. Iya, tentang kalimat thayyibah yaitu apa? Iya, pintar. Istighfar. Anak-anak tadi sudah disampaikan sama Bu Rini ya, kita harus membiasakan untuk sering-sering mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan senang maupun susah, insya Allah nanti ketika kita membiasakan istighfar, nanti doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Selain itu juga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Suaranya Bu Sati putus-putus tidak? Tidak. Tidak. Oh, berarti tadi. Tidak. Ya, mungkin tadi Bu Rini terkendala sinyal ya, karena kita hari ini WFH semuanya, sinyalnya tergantung lokasi masing-masing. Ada yang kuat, ada yang kuat. Tentang istighfar ya, anak-anak. Alhamdulillah hari ini Bu Guru senang sekali ya untuk BPI pekan yang lalu. Anak-anak yang ikut ada sekitar 55 anak. Hari ini ada peningkatan. Alhamdulillah saya lihat sudah lebih dari 55 anak. Ya, untuk BPI pekan depan semoga sudah bisa berkelas lagi ya, agar anak-anak nanti lebih bisa mengenal wali kelasnya. Ada kelas 2 ada Bu Sati, kelas 2B ada Bu Rini, dan kelas 2C ada Bu Indarti. Semoga nanti Bu Indarti sudah sembuh. Kok berhenti?